Pada saat itu Nabi berada di dalam rumah, kemudian beliau memerintahkan Sayyidina Ali untuk menempati atau tidur di tempat tidur beliau dan memakai selimut yang biasa beliau pakai. Lalu kemudian setelah malam Rasulullah keluar dari rumah beliau, keluar, bahkan orang-orang turis tadi tidak melihat Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengambil tanah dari tangan beliau lalu ditaruh di kepala anak pemuda turis tadi, tapi mereka tidak sadar, mereka tidak dapat melihat Rasulullah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَجَعْلَنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, sehingga mereka tidak dapat melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pergi untuk menyambangi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di tengah perjalanan ada orang tua yang melihat Rasulullah, kemudian hidup ataupun mati, maka dia akan diberikan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Lalu kemudian di sebelah kanan terlindung oleh gedung. Oh, itu di atas itu. Di atas ada sebuah bukit yang terjal. Terus di atasnya itu ada sebuah gua kecil. Ada sebuah gua kecil. Di situ yang muat 2 orang. Disitulah Rasulullah bersembunyi selama 3 malam dari kejaran kafir Quraisy. Miniatur itu ada Masya. Oh, gitu. Bisa kumpul kayak gitu. Nah, Yang dibilang buah hero itu bukan bilang. Jadi tidak bisa masuk ke dalam, kita dari luar saja. Ya, meskipun ke dalam juga kita nggak bisa naik. Kalau ada yang mau naik silahkan, kurang lebih 1 jam 2 jam mungkin naik. Ya ditungguin aja. Naiknya 2 jam. nggak Ustaz. Mau naik. Enggak mau naik. Tambah turunnya 1 jam, itu pun kalau gelinding. Apa kayak lift Ustaz? Kalau jalan mungkin 2 jam juga, karena biasanya gemetaran kalau turun itu. Jadi kita turun di sini saja, sekalian kita Kalau Nabi bikin dulu pada panjang-panjang tinggi-tinggi ya. Apa jodoh lagi? Pas kita sini maksudnya jauh kan? Jauh. Jangan di luar ya. Ayo Pak. Ini ada videonya. Ya. Lagi. 1.
sudah haji insya Allah dan sudah melaksanakan haji insya Allah masih ingat apa itu Padang Arafah. Padang Arafah adalah sebuah tempat di mana apabila tiba musim haji maka tempat itulah tempat berkumpulnya jemaah haji dari seluruh dunia, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, baik dibawa dengan mobil ambulan, semua masuk ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Karena haji itu kuncinya adalah wukuf. Kalau nggak wukuf namanya nggak haji. Haji tetap haji kecil sama seperti sekarang. Jadi kalau nggak wukuf namanya nggak haji. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang setelah beliau diturunkan dari surga ke bumi, kemudian terpisah, Nabiullah Adam diturunkan di sekitaran India, sedangkan Ibunda Hawa diturunkan di kota Jeddah. Makanya disebut Jeddah, artinya nenek. Jidah. Kemudian setelah sekian abad saling mencari dan mencari, akhirnya Allah tertemukan di sebuah bukit. Di sebuah bukit juga, ini hubungannya dengan bukit juga. Di sebuah bukit, makanya kebanyakan orang yang datang ke sana itu apa? Berdoa sehubungan dengan masalah rumah tangga, masalah jodoh. Nah itu karena tabarruk kepada, tapi bukan juga. Begitu juga turunnya wahyu terakhir kepada Rasulullah SAW juga di Jabal Rahmah. Jadi 3 peristiwa besar itu terjadi di Padang Arafah atau di Jabal Rahmah. Nanti Bapak Ibu sekalian, tapi kita nggak usah berlebihan apa ya sampai nulis apa, nggak usah, nggak ada dalam itu, cukup kita berdoa saja. Karena apa? Setelah Nabiullah Adam alaihissalam dipertemukan Oh, tali belakang nonton tuh. Daun-daun itu. Nah, udah nggak ada. Dia lampu ya, kan lampu ya. Sama juga. Nggak ada yang lewat, mau dilebarin lagi di jalan. Jalan biasa. Haryanto. Terus. Kalau kencang-kencang. Lewat. namanya pohon Soekarno. Orang Arab itu menyebutnya pohon Soekarno karena dulu yang membawa ke sini adalah Soekarno. Kalau dalam bahasa itu saya nggak tahu itu pohon apa, maka hukumnya tetap sah. Tapi yang umum itu biasanya sampai maghrib, setelah masuk maghrib kemudian para jemaah haji
melakukan sholat jamaah Isya, kemudian setelah itu mulai bergerak menuju ke Musdalifah untuk melakukan mabit di sana, sekaligus mengambil batu kerikil sebagai senjata untuk melempar iblis atau melempar jumrah di Mina. Nanti insyaallah kita Ayo mau beli apa? Pacar, ada pacar. عندك جنية كويس وراسه اسمه يبو ما وين؟ تعال اول وبعدين نروح المول. وش قاسم Ayo tuh, gamis berapa? Baik. Ini Max. Bro, kayak kota lagi. Asli kota. Burung. Gamis. Kan balik ke bisnis nyasar nggak? Hah? Mau balik aja. English. Ngendi petangnya Bu, Mak? Terus tapi nanti. Ini buah apa? Emang mereka pada naik ke atas.
dekat. Kita berdoa aja di situ. Nah, benar sekali itu. Babam juga gitu sudah. Pasukan bergajah atau pasukan Abraha yang ingin menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya setelah sampai ke tempat itu, Allah hancurkan dengan menurunkan burung-burung atas Ka'bah. Ini di sebelah kanan kita ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti di depan kita nanti kita arahkan mengingatkan kita ke sebelah kiri. Nanti di sana ada sebuah tugu yang menyerupai menara kecil. Ini banyak berhenti untuk melihat tugu tersebut, yaitu namanya Jabal Qurban, yang mana saya ceritakan tadi. Sebelah kiri itu apa sudah bisa dilihat? Sebelah kiri di atas, bukan di puncaknya, itu sudah bisa dilihat, itulah Jabal Qurban. Disitulah Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail, tapi tidak membar. Kemudian Allah ganti dengan sembelihan yang besar berupa seekor domba. Dan di atas ini adalah tempat para keluarga kerajaan apabila melaksanakan ibadah haji, maka mereka melakukan mikot mabit di atas tersebut. Istilahnya di atas lempar itu Tinggiin ke sana. Tinggiin maksudnya kameranya nggak ke bawah sana tuh. Sifat-sifat ke bawah sana. kita, Oh. sifat-sifat kudus yang ada di dalam Pas naik, Mbak. Ini kan naik nih. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Arab Saudi selalu mengusahakan, mengupayakan untuk kenyamanan semua jemaah haji dari seluruh dunia. Melaksana itu adalah di mana para jemaah haji disitulah untuk melempar jumrah. Jadi dari arah sana sebelah kanan ujung itu semua berjalan melewati terowongan di balik bukit ini. Biasanya para jemaah Asia termasuk dari Indonesia. Dan di sebelah kanan itu ada dua terowongan. Itu ada terowongan. Terowongannya bis. Itu lagi melihat, saya tahu lupa proses tahunnya. Tadi ada yang menanyakan terowongan Mina. Sebelah kanan kita ini Bapak Ibu sekalian kebanyakan dari jemaah Indonesia. Oh, ya Mina. Dan terowongan yang sekarang yang biasa dilewati para jemaah ini yang kita jalani di tempat ini adalah terowongan yang sekarang. Ini putar nih, dapat terus. Lanjutkan perjalanan menuju ke tempat mikot, yaitu Ji'ranah. Ji'ranah adalah tempat mikot terjauh dari tempat tersebut. Kemudian sumur itu diracuni oleh orang-orang Quraisy. Kan tetapi kebanyakan malam atau menjelang subuh itu kelihatan indah sekali. Kita bisa melihat Masjidil Haram dari atas bukit tersebut, sangat indah sekali. Nah, disitulah Rasulullah SAW selalu menyendiri, bertahadus,
menyepi untuk merenung, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelah kanan kita. Biasanya tiap hari ada aja orang yang baik. Nah, itu ada orang naik, bisa kita lihat dari sini. Kalau naik itu kurang lebih 1,5 jam naiknya, dari 1,5 jam sampai 2 jam. Ada pos ke atas itu bisa 5 kali berhenti istirahat untuk menghilangkan lelah. Nah, Refleksi kali ya? itu ada orang naik. Enggak, bang, dari sininya ada. Ada yang pakai ihram itu. Oh iya, itu. Oke. Buahnya itu bukan di puncaknya, tapi di tebing. Di tebingnya. Dan subhanallah itu ada sebuah lubang di dalam gua itu persis menghadap ke Masjidil Haram. Jadi disitulah Rasulullah di usia beliau yang ke-38 beliau ke situ belum terjadi apa-apa. Kemudian setahun kemudian lalu kembali beliau naik ke atas gunung tersebut untuk bertafakkur, tapi belum terjadi apa-apa juga. Nah, pada usia beliau tepat ke 40 tahun bulan Ramadan beliau kembali